terima kasih atas inisiatif ya untuk kita bekerja sama. Namanya, dan saya mengira sebagai rektor tentu menganggap ini adalah pertemuan yang tepat waktu. Orang tidak bertanya lagi kenapa tiba-tiba kamu kerja sama Nobel, nggak nanya lagi Pak. Kan? Karena sudah ada lah nama sedikit ya apa namanya tadi, news manager tadi, ya bukan pimpinan redaksi Pak Susiano ya kan. Jadi terima kasih atas inisiatif ini, dan sebenarnya sebagian ini sudah kita laksanakan kerjasama kita kegiatan ya. Sama hari ini Pak, kami sudah mempunyai kerjasama yang aktif dengan MSU, Michigan State University Amerika, tapi MOU-nya belum kami tanda tangan Pak. Nah ternyata di sana itu kerjakan dulu baru belakangan MOU, sudah pasti apa kerjanya baru MOU. Walaupun hari ini saya pagi kemarin dapat informasi bahwa kita akan melaksanakan kuliah online pakai kredit dihitung kreditnya dengan MSU Amerika. Kita ngajar ke sana, mereka ngajar ke sini. Nanti saya coba elaborasi. Ya. Oke. Satu hal yang ingin saya sampaikan sepintas, Pak. UIN Jambi ini saat ini sedang menerap apa yang kami sebutkan dengan paradigma transintegrasi ilmu. Jadi di Indonesia nih Pak, selama ini kita sudah menempuh 3 perjalanan paradigma ilmu. Pertama, kita menyebutnya dikotomi ilmu. Ada perguruan tinggi umum dan agama. Dalam masa yang lama sampai awal 2000, Indonesia ini menganggap orang ngambil kedokteran, lingkungan hidup, mengambil kriminal, prodi kriminal dan sejenisnya, itu dianggap tidak ada hubungan sama agama. Dan bagi kami pelajar belakangan kami teliti 3 kali, ini adalah perjalanan yang keliru. Masa ibu yang sedang melahirkan kesakitan, ada orang yang sakit perlu diobati, dianggap nggak ada hubungan sama agama, anggap umum. Sebaliknya, orang yang ada di IAIN ini yang mengurus sholat, zakat, puasa, haji, dianggap tidak ada hubungannya sama dunia, mau untuk urusan akhirat semua. Nah, kami menganggap ini paradigma yang keliru. Dan oleh karena itu, hasil penelitian kami menyatakan ini perlu ditindaklanjuti. Maka kemudian ketemu argumen kenapa UIN Jakarta, Yogyakarta, Semarang berubah menjadi UIN dalam upaya untuk prodi-prodi umum itu bisa dimasukkan kepada prodi agama supaya diberi unsur keagamaan. Tapi kemudian nggak selesai Pak, karena tidak berakhir pada perubahan kurikulum yang mendasar. Atas dasar itu kemudian kami coba teliti lagi. Akhirnya kami sampai pada kesimpulan perlu paradigma baru yang kami sebut dengan transintegrasi ilmu. Transintegrasi ilmu ini muara dari filsafat transmodernisme, sebuah upaya dari Amerika Latin untuk menentang modernisme dan postmodernisme. Modernisme itu menganggap agama ini tidak ada gunanya, kecuali teruji oleh sains. Urusan langit itu nggak ada di dalam modernisme. Datang lebih berat lagi, postmodernisme. Semuanya main logika, main akal, apalagi urusan-urusan agama nggak ada. Oleh karena itu ada LGBT dan lain sebagainya. Nah, transmodernisme ingin kembali membawa agama dan tradisi ke ruang publik supaya bersama-sama membentuk peradaban dengan sains dan lain sebagainya. Itulah sebabnya muncul belakangan ini SDGs, Sustainable Development Goals, yang kembali menghargai lingkungan hidup, kembali menghargai umat manusia, kelompok-kelompok minoritas, dan menjauhi perang, lebih suka berdamai. Nah, kami mencoba mengambil ini, kita ubah namanya transintegrasi ilmu, sebuah upaya untuk mensatupadukan ahli agama dan ahli sains. Itulah sebabnya di UIN Jambi hari ini profil alumni yang kita ingin ciptakan nanti ahli sains tapi ahli agama pada saat yang sama. Nanti ahli komputer bisa jadi imam Pak, ahli penyakit dalam bisa menjadi mengutip fikih dan usul fiqh. Sebagaimana ahli tafsir nanti bisa menggunakan digital marketing, bisa menggunakan artificial intelligence, sejauh yang dibutuhkan untuk ilmunya itu. Nah, kami sekarang sudah merevisi kurikulum kami. Sejauh ini yang kami tahu, satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang mengusung ini adalah kami. Kalau ada berikutnya itu nanti mudah-mudahan akan belajar dari kita. Oleh karena itu kalau buka Google sekarang, cari transintegrasi, itu hanya dari UIN Sultan Toha. Nah, kemudian ini orang-orang yang menasihati saya selain dunia akademik Pak. Aris,
ABA, Profesor Bahri Asep, mantan dekan hukum UI, ini Bupati Batanghari, mantan Bupati, Rektor Umbari. Rektor Umbari, dia sebagai Rektor Umbari yang kemarin Pak, hari ini tidak masuk pembicaraan kita kondisi hari ini. Ini Irjen Purnawirawan Polisi Mukhlis, ini Dr. Rahmat Shah, ayah dari Raden Shah. Ayah Raden Shah ini dia sebagai Dewan Penyantun Kehormatan lah di sini, yang sekarang membantu kami untuk membangun Taman Satwa, lembaga konservasi di belakang sini yang nanti akan coba saya jelaskan. Nah, mengapa perlu kami jelaskan nih Pak, supaya nyambung kerjasama kita nanti Pak. Jadi selama ini kan kami YIN dulu yang kami urus sholat, zakat, puasa, orang mau meninggal, yasinan, itu kami urus. Tiba-tiba belakangan ini kami bicara tentang lingkungan hidup, kami berbicara tentang kemiskinan, kami bicara membagi pakaian bekas, pakaian baru juga demikian. Kami memberi makan orang setiap hari Jumat, yang menyebabkan hari kami ranking semacam itu. Dan kami bicara tentang concern, keperhatian kami terhadap hewan-hewan yang sudah langka. Nah, ini visi kami lah, menjadi universitas sebagai lokomotif perubahan sosial, unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi Islam. Lokomotif perubahan maksudnya kami ingin berusaha lebih dahulu mengambil inisiatif menciptakan perubahan. Unggul nasional itu ranking akreditasi, menuju internasional itu ranking Pak, yang sekarang kami sudah capai. Kemudian dengan semangat moderasi sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, setiap hari kami wajib berdakwah, tetapi menggunakan pendekatan yang moderat, yang menyenangkan hati orang, bukan menciptakan permusuhan. Kemudian dan intervensi Islam, di samping upaya tadi menciptakan saintis yang ulama yang saintis, kita juga menciptakan mahasiswa yang mandiri. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk bank, supaya ketika menjadi mahasiswa mereka sudah mulai membuka usaha-usaha. Ini kita lakukan sampai hari ini. Sebagian tentu mungkin kerjasama nanti dengan Tribun dan sekarang sudah terlaksana saya kira. Nah, kemudian ini yang paling menggemparkan bagi kami terakhir nih Pak, Times Higher Education. Tadinya sampai awal April kemarin ini masih menjadi impian kami. Tapi begitu masuk tanggal 27 Mei kemarin, April 27 April kami sudah masuk ranking dunia Times Higher Education World University Impact Ranking Pak. Kami pada ranking 20 se-Indonesia. Kalau dilihat lagi lebih kecil, kami ranking 9 sebenarnya, ada gabungan-gabungan, kami bergabung dengan luar yang tinggi. Kemudian ranking 1 di bawah Kementerian Agama dan satu-satunya di bawah Kementerian Agama. Jadi ranking impact ranking kan SDGs Pak, SDGs. Jadi kami berumur baru 4 tahun setengah, tapi kami ranking satu-satunya di bawah Kementerian Agama yang ranking ini Pak. Belum ada yang lain. Oleh karena itu kami dalam waktu yang dekat, nanti Tribun silakan bergabung, akan melakukan kegiatan acara pemecahan rekor bersama Mulia. Dan ini pecah rekor asli Pak, nggak dibuat, nggak kami bayar-bayar Pak. Ini asli. Nggak ada, ini kalau dibuka nih Pak, biar saya tunjukkan aja langsung Pak ya. Kalau dibuka ini Pak, nah, ini Times Education, World University Ranking, nomor 1 Universitas Indonesia. Ini Pak nomor 1, ya kan? Nanti di bawah sini ada UIN Sultan Toha Sepri Jambi. Ini dia. Nih, UIN Sultan Toha Sepri Jambi. Kalau Bapak search di sini Pak, Bapak tulis UIN satu-satunya UIN Jambi ini Pak. Nggak ada Jakarta, nggak ada Semarang, nggak ada Lampung, nggak ada Bengkulu, ini semuanya bisa hanya UIN Jambi Pak. Nah, ya, terima kasih Tuhan tepuk tangan. Perasaan saya ini bagi kami Pak capaian luar biasa Pak, luar biasa. Dan ini tidak bisa dibeli Pak. Kami bangun ini ya, kami dapat ranking ini Pak. Di tengah kami masih semerawut ini. Nantinya kalau kami saya selesai nih Pak bangunan ini, wah loncat kami Pak, loncat. Karena mengapa? Apa yang kami kerjakan hari ini adalah real, bisa dihitung. Kayak kemarin itu pada tanggal berapa Ramadan kita melaksanakan sutaker. Sutaker itu kita berbagi pakaian bekas dan pakaian baru. Sajadah, mukena, pakaian baru, sepatu kita bagi. Kemudian berbagi makanan, takjil, berbagi makan pada saat hari Jumat. Ya. Dan ini berjalan terus, Pak. Berjalan terus.
ini adalah dalam rangka kita membantu orang lain membutuhkan, masuk poin 1 ya dan 2 juga ya. Zero hunger dan zero hunger dan no poverty ya. Nah ini kita lakukan dan inilah sebabnya kami bisa masuk ranking ini Pak. Nah di tengah danau ini belum selesai Pak, jalan-jalan belum selesai, pepohonan belum kami tanami pelindung. Kalau itu kami lakukan nanti Pak, kita bisa loncat. Satu. Yang kedua, hari ini kami sedang mengajukan 6 prodi baru. 2 diantaranya kolektoral. Kalau ini masuk, kami bisa masuk kejar US World University Ranking Pak, yang paling bergensi di dunia. Selama sekian puluh tahun itu jangan nggak bisa mimpi itu nggak mungkin. Tapi hari ini kami bisa melakukan itu Pak. Dalam hal ini saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh pejabat ini yang sudah mensupport. Pak Khusus dari 1 dan Pak Direktur dan Bu Biro yang menyebabkan kami bisa masuk ranking ini. Dan karena itu Pak, yang mengucapkan selamat kami dapat ini Pak, UI Pak, orang UI ucap selamat sama kami. UI loh, selama ini kami nggak berani bicara sama UI. Nah tapi mereka ini menjadi partner kita Pak. Termasuk jadi tadi Michigan State University sudah melakukan kuliah yang dihitung SKS-nya. Saya tidak tahu kalau ada di Indonesia yang lain, kalau tidak ada maka kami yang pertama. Karena mengapa? Saya sedang mengusulkan sekarang perubahan peraturan tentang tenaga kerja. Selama ini orang kalau tenaga kerja itu yang dihitung dia hadir di sini Pak, baru dihitung. Nah, saya sedang mengusulkan supaya yang kuliah pakai Zoom, dosennya itu kalau bisa untuk SKS kami akan menghitung melalui NIDK, nomor induk dosen khusus. Sama dengan profesor yang sudah pensiun kita bayar nomor. Oleh karena itu nanti karya ilmiah dia, segala karyanya dia bisa kami hitung. Saya sudah usulkan ini Pak. Kalau ini terjadi, insya Allah yang mengusul pertama UIN Sultan Toha yang bilang. Mengapa kami usulkan ini? Kita sudah 2 tahun punya mahasiswa kuliah di mana-mana, nggak tahu di mananya, tapi sudah aja. Kita hitung apa bedanya dari luar negeri. Nah kemarin saya ngobrol dengan Pak Lukman, Dr. Lukman, Direktur Kelembagaan Kemendikbud yang kemarin mengantarkan SK Umbari itu. Dia bilang begini, Pak Rektor, ke depan ini kuliah jarak jauh itu pilihan, tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran. Kalau selama ini kan pelanggaran itu tidak boleh, kan sudah pilihan. Buktinya 2 tahun lebih kita bisa pada Zoom. Nah oleh karena itu kata saya, apa salahnya dosen yang mengajar dari Amerika ke sini pakai hitung kredit, kita hitung NIDK-nya. Dengan demikian reputasi mereka, karya ilmiah mereka, rekognisi mereka bisa dihitung di sini. Nah saya sedang mengusulkan itu Pak. Kalau terjadi perubahan undang-undang itu peraturan itu, maka yang mengusulkan adalah UIN Sultan Toha. Nah, saya sampai sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi aja. Nah, jadi ranking kami itu tadi, kita lihat Pak ya, ranking 1, ranking 20. Ini pertanyaan, ini Pak saya buat, ini sebelum dia keluar hasilnya. Tadi saya nggak bisa mengubah ini, saya bisa ngerjakan ini aja. Ibu WR nggak bantu saya mengubahnya. Jadi masih tanda tanya, sebenarnya tidak ada tanda tanya lagi. Nah, ini UI Geometrik Pak. UI Geometrik ini kami ranking 3 Kementerian Agama. Ranking 1-nya Lampung, ranking 2-nya Semarang, Kementerian Agama, ranking 3-nya UIN Sultan Toha Jambi. Ini untuk Indonesia, kami ranking 34. Tahun kemarin ranking 240. Dunia kami ranking 316. Kemarin 485. Jadi loncat-loncat ranking kami itu gila Pak. Bagi orang yang memperhatikan ya, bagi memperhatikan ini dasar Pak, dasar. Karena itu saya terima kasih kepada dekan dan lain yang mensupport ini. Termasuk ini pusat kajian. Nah kalau Webometrik, ranking Indonesianya kami ranking 102 Pak. Kemarin 425. Bapak lihat dalam 1 tahun kami meloncat berapa perguruan tinggi. Kalau yang dunia kemarin 13.000, sekarang kami ranking 6.000 Pak. 7.000 perguruan tinggi dunia kami mencari. Nah ini kami dapat surat kemarin mau diundang ke Skotlandia Pak, gala dinner pengumuman ranking tadi. Cuman kami terlambat, ini Bu lambat baca undangan. Undangannya dikirim tanggal 7, dibaca tanggal 25. Sedang acara gala dinernya jam 7 malam tanggal 27. Jadi nggak sempat lagi kami berangkat. Kalau kami punya waktu 5 hari aja kami berangkat. Nah, hadir bersama perguruan tinggi terbaik di dunia ini, mendengar ranking ini. Nah, cuman nggak tahu kenapa, memang ada hikmahnya lah. Masa 3 minggu baru dibuka emailnya.
Nah, ini kampus kami Pak, ini sebagian sudah tahu ya, ini kampus Sarana Kurang. Ini lahan kami di seberang tanah kampus Pak. Sekarang sedang kami ambil alih kembali. Mudah-mudahan tanggal 25 ini sudah ada kesimpulan yang diambil oleh pengadilan untuk kami benahi. Nah, sini kami sedang bangun hotel Pak, sudah hampir selesai ini. 2 bulan ini selesai mudah-mudahan bangun hotel. Ini lapangan tenis, ada beberapa fasilitas olahraga. Ini basket dan sebagainya. Nah, ini yang penting nih Pak, ini kita di sini sekarang posisi kita di sini Pak. Nih, sebelah gedung biru ini ada kami melintangnya, kita di sini Pak. Ini sudah kami bangun jalan ring road, lebarnya 11 meter, dibangun oleh PUPR. Baru nyampe di sini Pak. Mudah-mudahan tahun ini anggaran tahun ini dapat menghasilkan sampai ke sini. Karena tahun kemarin itu dia bangun di pertengahan tahun, jadi nggak keburu Pak. Tapi Menteri PUPR sudah komit untuk membantu kita sekian puluh miliar untuk ini. Nah, ini gedung 9 lantai itu Pak. 9 lantai yang tadi sudah gambarnya. Ini akan kami bangun lembaga konservasi ini Pak. Kebun binatang. Saya sejauh ini sudah komit ada 6 bank Pak. Ada Bank Jambi, ada BSI, ada BTN, ada Bank Mandiri, ada Gasnet, ada apa lagi? Gasnet, BTN. Ada BTN, masing-masing mereka sudah komit untuk membangun satu apiari Pak. Jadi nanti mereka bisa pasang iklannya itu seumur mereka. Mereka sudah komit mereka untuk. Ini lapangan bola kaki. Saya sudah mengajukan kepada Menteri PUPR. Mudah-mudahan tahun ini bisa realisasi, paling lambat mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan ini standar PON Pak. Standar PON. Ya. Kalau cerita dari Jakarta sementara, kalau tidak terjadi perubahan politik. Nah, karena kalau dengan bunyinya kemarin ini, kami kan tahun depan ini mau PKM Pak, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ya, itu se-Sumatera. Saya berharap diresmikan pada saat itu. Nah, kalau dibangun tahun ini Pak, kalau bangun tahun depan, itu nggak tahu, mudah-mudahan W3 bisa menundanya di akhir tahun. Kalau ini terjadi Pak, maka saya kira pertama di Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai venue untuk PON. Kalau Jambi melaksanakan tahun 2032, insya Allah UI ini menjadi venue itu Pak. Nah, paling senang lagi ketika tribun ada di situ. Nah, kan yang bersama apa tadi PKS apa ya kan? Nah, jadi boleh lah Pak ya gabung kita ya nggak bangun republik ini. Ini ada beberapa pengembangan bisnis di sini Pak. Nanti ini ada X bangunan fakultas ini akan kami jadikan tempat berbisnis. Tapi orientasi kita tetap berawal dari pendidikan, pengajaran, pengabdian dan penelitian dari situ. Ya ada begitu banyak nanti gedung di belakang Pak akan kita ubah fungsikan menjadi kegiatan bisnis tetapi berbasis tridharma perguruan tinggi. Nah, ini yang gedung 9 lantai Pak yang sudah hampir selesai. Jadi kalau kami pindah ke sini maka ada begitu banyak gedung lama yang bisa kami pakai untuk bisnis. Ini Pak, ini dari sini ke sini jumlahnya sekitar hampir 300 meter Pak panjangnya. Ini kan menjadi kolam yang begitu panjang. Nanti ini pinggir-pinggirnya ini ada taman. Di sini ada gazebo dalam danau ini. Nah, nanti rencana saya Pak, kali pertama ini kita akan sebarkan sekitar 150.000 bibit ikan. Rencana kita akan ada di sini nanti lomba pemancingan. Habis itu kita kasih beberapa jam gratis masyarakat kampung sini untuk mancing. Begitu mereka kami gratiskan, itu langsung masuk poin ranking Pak, ranking dunia yang tadi. Nah, gitu Pak. Ya. Nah, tribun harus ada di situ. Ya kan? Nanti saya akan singgung lagi bentuk kerjasama kita ya. Nah ini Pak, ini yang tadi Pak lapangannya. Ini sudah clear dari awal sampai akhir perencanaannya Pak. Tinggal kami presentasi aja kalau tidak Menteri PU ya, kalau tidak Menteri PU nanti wamennya. Kemarin kami dengar itu dengan wamennya. Dan ini juga sejauh yang saya dengar kalau ini terjadi juga kita yang pertama. Itulah kami maksud dengan lokomotif saya Pak. Kami berupaya yang terdepan duluan. Ini sudah jalan lapangan ini free shuttle bus gratis keliling kampus. Kita berdiri tahun 67, jadi UIN tahun 2017. Jumlah mahasiswa kita 20.000, S1 18.000, S2 dan S3 1.900, internasional 155. Kami sedang berupaya untuk menambah mahasiswa internasional Pak, melalui skema beasiswa.
Kami rencana kami dengan Bupati Wali Kota dan Pak Gubernur sudah ada komitmen satu provinsi satu kabupaten pajak barat 2 mahasiswa internasional. Rencana kami ini mau mengejar sekitar 27 negara, dan negara 2 orang. Jadi nanti ke Jambi ini ada dari bekas negara Rusia yang Muslim itu, kemudian ada dari Afrika Selatan, kemudian Asia Selatan. Itu rencana kami Pak. Meskipun kemudian ini harus melalui argumen yang kokoh untuk memberikan beasiswa dari Jambi, ngasih beasiswa internasional, tidak sederhana. Tapi kalau ini terjadi Pak, yang mampu menaikkan posisi ini lagi nanti di dunia internasional. Oke. Ini fakultas yang sudah ada, ini pertama sekarang fakultas kedokteran dengan psikologi yang masih dalam proses penyusunan orang, khususnya kedokteran. Ini prodi baru yang kami buka. Sebagian sudah diproses, arsitektur, statistika, biologi, sains informasi geografi, prodi pendidikan kedokteran, profesi dokter, psikologi, halal tourism, pariwisata halal. Ini mana ibunya? Ini itu ibunya Pak. Ada. Yang lain di bawah belum diproses. Ilmu hukum sudah ya. Ilmu hukum ya. Ilmu hukum kekhususan pidana elektronik Pak. Jadi pidana elektronik seperti hari ini loh. Terus ini kerjasama internasional yang paling aktif sekarang itu adalah MSU, Michigan State University Amerika. Saya dibantu oleh alumni dari sana, Dior namanya, koordinasi W1 dan W3. Ini berbagai ini yang tadi Pak. Jadi yang saya sebut tadi ini paradigma lama, pemisahan ilmu agama dan umum. Ini ilmu agama dan umum berteman, UIN Jakarta, UIN Semarang, UIN Makassar ini rumahnya. Kalau UIN Jambi berupaya seperti ini Pak. Antara ulama dan sains itu ada saintis adalah orang yang satu orang. Bagi bapak yang suka mendengar orang Nahdlatul Ulama, kutipannya ini al-muhafazah 'alal qadim as-shalih wal akhzu bil jadid al-aslah. Yang lama yang baik dipertahankan, yang baru yang lebih baik dikejar. Itu sains dan teknologi informasi. Bapak tepuk tangan, apa enggak? Iya. Terkesima. Terkesima itu ada nama mobil Pak. Terkesima. Jadi gini Pak, teorinya begini kalau secara teorinya. Jadi orang dari dulu Pak, dari Mancendikia, SMA yang boarding school itu, kalau masuk dia perguruan tinggi umum, agamanya hilang Pak. Masuk perguruan agama, umumnya hilang, sainsnya hilang. Nah, UIN Jambi ini membuat mereka lurus saja ke sini. Antara agama dan sains masih terus dilanjutkan di UIN Sultan Toha Hasri Jambi. Nah, jadi dia menyambung ini, kami menyebutnya Theory of Missing Last Station. Jadi teori stasiun terakhir yang hilang. Jadi kenapa hilang? Karena kemarin masuk UI, masuk IAIN. Nah, begitu masuk UIN Jambi tersambunglah. Ya, ada stasiun terakhirnya yang secara teoritis kami menganggap pernah hilang ya. Sebenarnya membangun ini Pak, gagasan ini tidak sederhana Pak. Tidak sederhana ya, untuk membangun apalagi turunannya menjadi perubahan kurikulum yang mendasar. Kami sudah lakukan itu Pak. Nah, terus ini nggak bisa sampaikan. Nah, ini contohnya pendek aja Pak. Pendek, saya tidak tahu nanti di permainnya Bapak. Ini tadi tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu ya, sini nanti ribut. Jadi gini Pak, ringkasnya begini. Mahasiswa kami yang mengambil sains itu diberi mata kuliah, digabung 4 mata kuliah. Ushul fiqh, filsafat ilmu, tafsir dan hadis maudu'i atau tematik, akidah dan akhlak. Ini digabung menjadi satu mata kuliah. Yang selama ini mata kuliahnya terpisah Pak. Produk dari ini Pak, dia menyatu pada perilaku dan kepribadian orang. Tidak lagi hanya sekedar menjawab soal. Nah, potensi malpraktek itu menjadi kecil sini Pak. Kalau dia jadi dokter. Karena mengapa? Dia hanya tidak dikendalikan oleh orang di tempat sini, tetapi ada orang malaikat di luar sini. Itu masuk dalam kepribadiannya dia. Itulah gagasan utamanya Pak. Nah, terus boleh Bapak nih saya coba boleh Pak. Kalau dulu nggak boleh Pak, dulu nggak ada di internet. Sekarang sudah kita Pak. Kita takut diklaim. Jadi dari Aceh sampai ke Makassar, Pak jangan disebarkan dulu sebelum Bapak terapkan. Nah, sekarang kami sudah ada tulisan di Google. Ini kalau ditulis
transintegrasi pasif Jambi, nggak ada lagi. Nah, boleh Pak dibawa. Nah, ini contoh nih Pak nih. Jadi dokter belajar usul fik, nah dikira ini teori yang diambilnya. Oleh karena itu orang yang masuk ke sini Pak, itu kita apa dulu? Kita modif cara berpikirnya Pak. Kita modifikasi cara berpikirnya. Oke, terus kita loncat. Nah, saya mempunyai 18 pusat kajian Pak untuk menopang yang tadi itu. Nah, termasuk ibu nih tadi. Ibu ini dasar kerjasamanya dengan apa lembaga-lembaga yang menurut saya selama ini nggak nyentuh kami. Kemarin dengan apa Bu? Kubisa Pak. Yang Kubisa. Nah, Bapak tahu kan Kubisa? Nah, Kubisa itu kan dasar. Tiba-tiba orang ini kerjasama dan kita bagus komunikasi kami. Ya kan? Ada berbagai lembaga kita sama-sama kami, termasuk hari ini. Coba ini juga nih, Pusat Kajian Sains Layanan Produk Halal. Ini yang ngerjakan sebagian bukan orang dari apa? Yang ngerjakan dari orang kimia. Ya Bu ya, orang kimia yang bergerak di nanti. Karena itu sekarang saya sedang menganggarkan untuk membeli apa namanya Bu kan? PCR. Jadi kami sudah kerja sama itu sih sebenarnya dengan suku Pindo. Tapi kami pikir bagus, aku beli sendiri aja. Kenapa pakai suku Pindo? Mana yang nggak bisa berkesana? Kalau halal nanti Pak, setiap hari kami ngurus orang halal itu ya, dan itu gila juga bikin aja Pak. Nah itu menjadi bisnis kami ini dan itu pusat kajian yang ngerjakan Pak. Nah, ini beberapa hal ini. Dan dia ada 18. Nah, ini jalan di samping belakang nih Pak. Boleh lihat sedikit aja ya. Ini Pak. Ini bukan jalan provinsi nih Pak. Ini jalan dalam kampus UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi. Ini Pak lihat. Nah, dari sebelah sini Pak, Tuh lihat tuh. Mandalika. Berapa kilo nih Pak? 7 kilo. 7 kiloan. Dan waktu saya presentasi dengan depan menteri itu, sambil ngomong lah ya, dia bilang, Pak Rektor, kami nggak pernah dengar Rektor ngomong gini, Bapak ini bisa gini, Bapak minta apa? Saya minta jalan Pak, saya kasih 2, kata dia. Apa satu? Satu lagi, apa namanya itu, embung. Saya nggak ada proposal, Bapak usul aja proposalnya, saya kasih duit. Nah, gitu ya Pak. Ini real ya, real ya, benar ya? Nah, real. Saya kaget juga, dia bilang, Bapak minta apa? Saya kasih 2. Nah, ini Pak ya. Tapi kami dibantu oleh Pak HBA tadi ini Pak. HBA itu kan orang tua kita di Jambi. Dia ketua Dewan Penyantun UIN. Dia dulu di sebelah, saya presentasi. Nah, begitu habis saya ngomong nanti satu nambah, tambah pokok dia jadi. Dapatlah kami ini. Tapi belum selesai nih Pak. Karena kan kemarin dia akhir tahun. Nggak mungkin habis uang sebanyak itu akhir tahun. Baru selesai sekitar 2 kilo lah. Sisanya tahun ini. Dan akan selesai nanti. Terus apalagi yang saya sampaikan, tidak usah. Nah, ini Pak rencana, ini tempat kita sekarang ini menjadikan rumah sakit Pak. Sedang kita amdal nih. Jadi pindah kami sebelah, ini langsung kita ubah fungsi. Siap mau duduk. Nanti fasilitasnya kita sesuaikan. Sudah saya anggarkan. Ini impian lain. Walaupun kemudian ada sebagian mengatakan impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Ya tandanya ranking, tadi kan ranking kan mana lah UIN Jambi kok bisa masuk ranking. Kemudian ternyata satu-satunya, ini Pak, bisa ternyata, bisa. Nah ini Pak, impian saya itu di Jambi ini, tentu teman-teman Tribun tahu ya, itu sampai sekitar 5 tahun yang lalu itu 65% dagingnya dari luar Jambi. Kalau sekarang katanya sudah sekitar 40 lebih. Sudah menurun 40 lebih. Artinya setiap bulan, setiap hari ada uang sekian miliar masuk berangkat keluar Jambi ini pekerjaannya di sana. Di mana aja ada dari India, ada dari New Zealand, ada dari Australia, kan? Sebagian dari Bali, sebagian dari Lampung kan? Kenapa tidak di Jambi ini dilakukan ini? Nah, maka saya punya pikir namanya pengelolaan ternak CPI-2. Jadi daging ini pengembang biakan, ini pengemukan seperti mau obat. Ini susu, di sini ini biogas, kompos, di sini penelitian, di sini wisata ternak, edukasi. Nah kami gabung dari cara jadi satu. Kemarin beberapa tahun lalu saya ketemu dengan Bupati Batanghari. Mereka mau menghibahkan kami 22 hektar di sekitar jalan sini. Sekarang lagi kita proses untuk bisa
dilipatkan. Nah, ini lembaga konservasi tadi. Target kita itu memang konservasi, tapi akhirnya tentu ada bisnis di situ Pak. Ada sekitar 14 bisnis turunan di situ Pak. Mulai dari kuliner, tempat bermain, kemudian ada flying fox, ada tobogan dan segitu, pemancingan dan sebagainya. Semuanya itu, tapi kami menyatukan itu penelitian kemudian pada masyarakat kita gabung jadi satu. Tentu wahana tempat hiburan. Kemudian itu paling ujung Pak. Nanti saya seperti yang saya tunjukkan tadi paling ujungnya, paling ujung jauh sana. Nanti Pak jalan sini nih itu khusus untuk umum Pak. Tuh, jadi masyarakat umum tidak bisa masuk sini Pak. Nanti nggak bisa masuk. Ya ada jalan khusus itu, jalannya lebar. Jadi mobil Mercedes itu bisa langsung ke belakang tanpa harus masuk ke dalam kampus. Saya sudah mengunjungi 7 zoo atau kebun binatang di Indonesia ini. Taman Safari, Bandung Zoo, Lembang Zoo, Lampung Zoo, Taman Mini Indonesia Indah, Arzu Medan, Siantar Zoo, kemudian tentu Zoo Jambi. Apa namanya? Taman Limbo. Di situ Pak, Taman Limbo itu aja nggak jelas pekerjaannya dapat duit 2 miliaran. Bayangkan Pak, bayangkan kalau di sini Pak, di sini kan kuliah, pasti setiap orang wisuda ada ribuan orang datang dari kampung. Kemudian punya ini 3 kali dalam setahun, ribuan orang datang. Jadi mereka mencari tempat susah kemana-mana. Nah, kami siapkan penginapannya di sini, di belakangnya kami buat tempat permainan. Kami sediakan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, dengan demikian akan menjadi penghasilan rutin, tapi kami tetap fokuskan tadi Pak, penelitian macam penelitian pada masyarakat. Anak-anak mahasiswa kami yang kebiasaan uang besok bisa dia magang di sini. Ya kan? Kami butuh uang penelitian beasiswa bisa dari sini Pak. Target kita kalau hitung saya itu 7-8 miliar per tahun nggak masalah. Liburan kemarin ini berdesak-desak orang datang ke Muara Jambi, nggak jelas mengapa ke sana. Betul nggak? Mau foto-foto aja, foto makan. Sekarang nanti kita siapkan fasilitasnya itu. Makanya ketika pergi saya ke Taman Safari ngobrol dengan Pak Tony ya, dengan Pak Tony, kemudian ke Bandung Zoo ketemu dengan Pak John, kemudian Pak Agus dengan Lembang Zoo, dia cerita, dia bilang gini, Pak Jadi kalau di Jambi besok Bapak buat nggak ada investornya, kasih tahu saya, kita kirim investornya ke sana. Nah, makanya kemarin saya presentasi dengan teman anggota HIP di Jambi. Kalau kamu nggak mau, nggak bisa mikirkan ini sudah saya cari, kita paham. Tepat saat teman kita, ya yang memang di bidang bisnis itu, Chinese kan, bawa sini. Yang memang berbisnis nggak masalah. Kalau nggak ada orang Jambi. Nah, karena ini real Pak. Tapi kami tetap masuk melalui konservasi. Binatang-binatang yang langka itu mau kita kembangbiakkan kembali. Kemudian yang dikurung oleh masyarakat itu harus diambil supaya lebih lapang tinggal di sini bisa beranak pinak lagi. Itu target kita. Jadi itu saya sudah janjikan sekian juta oleh Pak Ramasa, Pak Smedi. Pertama saya kasih uang ini kita ambil hewan-hewan yang sudah dikurung itu. Nah, dia sudah komit untuk ngasih untuk satu kandang sekitar 200 jutaan. Orang lain sekitar 300 jutaan nanti sudah ngasih. Mereka sudah tinggal menunggu RAB-nya Pak. Nah, kira-kira jenis RAB-nya model gini, ini bagian penutup dari yang saya sampaikan. Saya nyampaikan ini Pak dalam rangka menunjukkan ini UIN hari ini gitu Pak. UIN hari ini yang tidak semuanya terbaca di luar. Tadi mana tadi gue? Saya kirim tadi ya. Ini tadi kan? Bukan ya? Coba tadi sebentar dia dikasih sini. Tadi bentuknya apa tadi Pak? Hah? Tapi ada entar. Oh ya. Ini sebagai bapak-bapaknya sudah lihat tadi. Lagi proses penyembuhan. Saya udah. Ya. Udah lusi. Oh ini ada sini ya. Saya tutup tadi ya ternyata ya. Baik Pak, jadi intinya Pak, yang sudah kami punya desain grafis itu Pak.
Itu saya punya arsitektur baru dan dia membuatnya bagus sekali. Jadi dia membuat apa terbalik, apa namanya? Hah? Kubah terbalik. Nah, entah di mana saya taruh tadi. Saya dari pagi nggak ada serangan, jadi nggak tahu yang gitu kan. Saya buka mental. PPT ya? Oh kalau PPT bisa langsung ini aja. Oke. Ada Pak Aman Pak. Bentar. Kandang api hari satu nih ya. Oh ya ini dia Pak. Nah, ada ternyata di sini. Saya tadi pagi Pak puasa Pak, diajak orang halal bihalal berbuka lah saya tengah hari tadi. Lalu ingatan saya jadi hilang gara-gara. Tapi dapat pahala 2, pahala puasa setengah hari. Kemudian diundang makan, kita menghargai orang yang undang. Tapi saya dengan sukarela, bukan karena diajak mereka, supaya mereka jangan terasa terhutang budi loh. Ini loh Pak, ini bentuk pendeknya aja Pak, bentuk pendeknya. Ini kira-kira jenis apa hewannya nanti. Ini nampak dari luar. Ubah, nanti isi dalamnya kita lihat. Ini satu Pak, hanya satu dari sekian. Ini bagian luarnya. Ini dengan resepsionis. Nah, kira bentuk dalamnya gini nih Pak. Nah, ini Pak. Nih. Bukan seperti kandang kerbau di kampung saya itu Pak. Nah, kan. Ini kandang Rahman dibilangnya seperti kandang kerbau saya. Itu. Nah, itu Pak. Jadi nanti burung-burung yang melihat itu Pak, dia makan di tangan Pak, makan di tangan. Itu kan setiap berfoto nanti kan kalau masuk umum, kemudian akses ke beberapa tempat itu bayar lagi Pak. Seperti kita tempat itu lah. Tapi tetap gagasannya tadi Pak, konservasi. Nah, tentu bukan hewan Indonesia aja, hewan Jambi itu ya, tapi hewan-hewan luar negeri yang penting nanti kita bawa ke sini. Nah, gitu Pak. Jadi bersih dia. Jadi ada yang lebih lengkap lagi Pak. Nah, jadi begini dia kira bentuknya, Rahman. Nah, itu kan. Ini hanya satu Pak. Jadi nanti beberapa tempat, nanti saya juga akan membuat tempat seperti barbecue Pak. Orang barbekyuan ya, anak-anak apa pesta-pesta itu ya. Tempat camping kita bangun di dalam itu. Di dalam itu masih ada sekitar berapa ya? 10 hektar lagi Pak. Yang untuk ini rencana kita sekitar 6 hektar. Batu itu banyak. Nah, seperti yang saya lihat pada awal tadi. Nah, Burung nggak masuk. apa yang saya sampaikan tadi Pak, kami sedang menyampaikan bahwa UIN Jambi ini tidak lagi hanya mengurus sholat, zakat, puasa. Itu kami urus Pak, kami urus. Itu kewajiban kami urus. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang global di dunia hari ini tentang lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya kami lakukan. Sebagaimana kebutuhan real hari ini, termasuk teknologi informasi. Nah, dengan kerjasama kita nih Pak, nanti silakan Ibu WR, Pak WR, Bapak Ibu rekan lihat apa saja yang nanti bisa dikerjasamakan, lebih khusus nanti tentang lapangan kerja Pak ya, pekerja ya, kemudian tentu dengan pemerintah. Nah, dengan kerja seperti ini kita bisa membangun Jambi melalui UIN dan kerjasama kita ini.